Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, siapa di sini yang mau badannya sehat, ya tubuhnya sehat, yang nggak pernah sakit? Ya tentu semua mau ya, tapi itu kita dapatkan tidak mudah. Ya butuh proses, ya butuh perjuangan. Nah teman-teman, ya penyakit jantung, ya ini bisa dialami oleh siapa saja. Penyakit jantung ini kalau seandainya orang terkena ya bisa saja ya tiba-tiba meninggal. Nah karena itu penyakit jantung disebut dengan silent killer. Nah jadi teman-teman ya harus hati-hati. Teman-teman ya penyakit jantung itu bisa dicegah, bisa diturunkan resikonya. Nah teman-teman pernah dengar tentang lemah jantung ataupun jantung lemah, ya disebut juga dengan kardiomiopati. Jadi kita akan membahas ya cara mencegah lemah jantung. Kardiomiopati ataupun jantung lemah ini yang masalahnya di otot jantung, ya kesulitan untuk memompa darah itu dengan normal. Penyakit ini kalau seandainya tidak diobati ya bisa berakibat fatal ya, bisa terjadi penggumpalan darah, ya gagal jantung, ya henti jantung, kemudian kelainan katup jantung. Kalau teman-teman ya menemukan orang yang mengalami jantung lemah ataupun ada keluarganya misalkan mengalami keluhan sesak napas, kemudian jantung berdebar-debar, kelelahan, ya kakinya itu bengkak ataupun edema, kemudian juga disertai dengan nyeri dada ya sebelah kiri, sebaiknya segera dibawa ke dokter ataupun ke rumah sakit. Teman-teman ya penyakit jantung lemah ataupun lemah jantung ini tidak bisa dicegah kalau ada penyakit jantung bawaan. Ya kalau memang genetika. Kalau bukan karena itu bisa dicegah ya dengan gaya hidup. Jadi teman-teman ya ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan, teman-teman coba ya di rumah untuk mencegah lemah jantung. Yang pertama, makanan sehat untuk jantung. Agar jantung sehat, ya teman-teman tentu harus mengkonsumsi makanan yang sehat. Makanan yang baik untuk kesehatan jantung. Nah teman-teman yang mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, ya kemudian makanan-makanan lain yang tinggi antioksidan itu bagus ya untuk jantung. Karena jantung perlu ya vitamin, mineral-mineral, kemudian juga antioksidan untuk mencegah stres oksidatif di sel-sel jantung. Kemudian teman-teman ya buah dan sayur tadi juga mengandung mineral ya kalium. Nah ini berfungsi untuk menjaga tekanan darah agar tetap normal. Kemudian teman-teman buah dan sayur juga mengandung serat, kemudian kalorinya sedikit. Nah itu ada hubungannya nanti ke kolesterol ya, hubungannya dengan berat badan teman-teman jadi lebih ideal. Contohnya misalkan teman-teman mengkonsumsi ikan yang mengandung asam lemak omega 3, ya kacang-kacangan, ya biji-bijian, kemudian teman-teman juga batasi mengkonsumsi makanan asin ataupun tinggi garam. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat video saya yang membahas tentang makanan untuk kesehatan jantung. Yang kedua, cukup tidur. Teman-teman mungkin banyak orang yang sepilih ya, yang tidak tahu ya, yang anggap remeh. Kalau memang tidur itu istirahat kita, yaitu berpengaruh terhadap kesehatan jantung. Menurut CDC ya teman-teman, kalau seandainya teman-teman kurang waktu istirahat, kurang waktu tidur, itu dalam jangka panjang itu akan membuat teman-teman terkena tekanan darah tinggi ataupun hipertensi, kemudian obesitas. Nah itu semua ya, obesitas dan tekanan darah tinggi tentu nggak bagus untuk kesehatan jantung, merupakan faktor resiko teman-teman mengalami masalah di jantungnya. Jadi teman-teman ya harus mencukupi waktu tidurnya ya kurang lebih 7-8 jam. Nah teman-teman jangan suka begadang lagi. Yang ketiga, berhenti minum alkohol. Salah satu penyebab jantung lemah ataupun kardiomiopati tadi adalah alkohol. Ketika teman-teman mengkonsumsi alkohol dalam jumlah yang banyak, ya alkohol tadi bersifat racun bagi otot jantung. Dalam waktu tertentu ini tentu akan mempengaruhi fungsi jantung teman-teman. Ya teman-teman akhirnya nanti mengalami jantung lemah ataupun lemah jantung. Jadi cara ampuh untuk mencegah lemah jantung ini kalau teman-teman suka mengkonsumsi alkohol adalah berhenti mengkonsumsi alkohol. Yang keempat, kelola stres. Saat teman-teman mengalami stres, ya tubuh akan menghasilkan hormon stres.
Nah, itu akan mempengaruhi tekanan darah teman-teman, kemudian juga denyut jantung teman-teman. Nanti tekanan darah teman-teman kalau stresnya kronis ya lama, itu akan jadi tekanan darahnya tinggi ataupun hipertensi. Nah, hipertensi ini merupakan faktor risiko ya teman-teman untuk mengalami sakit jantung. Kelima, rutin olahraga. Teman-teman, tidak bisa dipungkiri lagi kalau olahraga itu memang baik ya untuk tubuh kita, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut ya. Begitu juga dengan jantung. Nah, ketika olahraga ya ini bagus untuk tekanan darah biar normal, ya gula darah biar normal, kolesterol biar normal, kemudian juga biar kita nggak stres ya, nggak mudah stres, kemudian berat badan nggak obesitas. Nah, kemudian teman-teman ya ini juga mencegah teman-teman tadi ya jantungnya jadi lemah. Tapi olahraganya rutin ya, jangan sesekali. Kemudian teman-teman kalau olahraga sesuaikan dengan kemampuan tubuh ya, jangan terlalu dipaksakan. Keenam, jaga tekanan darah. Walaupun teman-teman tidak punya sakit jantung, tapi kalau punya penyakit tekanan darah tinggi ataupun hipertensi, ya sebaiknya tekanan darahnya itu dijaga supaya tetap normal. Ya jangan tunggu ada keluhan baru sibuk ya, sibuk minum obat, sibuk untuk turunkan. Jadi teman-teman perlu menjaga tekanan darahnya untuk normal. Ya berubah gaya hidup, ya konsumsi makanan untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Kalau memang diberikan dokter obat penurun tekanan darah tinggi, ya konsumsi secara teratur. Karena tekanan darah yang tinggi ya memperbesar teman-teman mengalami nanti sakit jantung, ya jantungnya lemah. Jadi memang penting untuk mengontrol tekanan darah. Ketujuh, kelola gula darah. Teman-teman yang punya penyakit gula darah ataupun diabetes ya sebaiknya untuk merubah pola makannya, misalkan yang biasa makan karbohidrat simpleks ya pindah ke karbohidrat kompleks. Kemudian yang memang mengkonsumsi obat gula darah sebaiknya dikonsumsi teratur. Apabila mendapatkan insulin gunakan teratur ya sesuai dengan dosis. Jangan minum, jangan menggunakan insulin ketika hanya ada keluhan saja. Itu nggak bagus karena gula darah tinggi itu bersifat racun ya untuk tubuh teman-teman. Kemudian juga gula darah tinggi itu memperbesar teman-teman mengalami sakit jantung ya termasuk jantung lemah ataupun lemah jantung tadi. Yang kedelapan, jaga kadar kolesterol. Teman-teman ya penting untuk tetap menjaga kadar kolesterol. Yang punya kolesterol tinggi ya sebaiknya makan makanan sehat. Kemudian juga mengkonsumsi makanan untuk menurunkan kolesterol. Ya karena kolesterol tinggi ini bisa nanti mempersempit pembuluh darah. Ya akhirnya nanti bisa tersumbat. Akhirnya teman-teman bisa terkena penyakit jantung. Ya kemudian kolesterol tinggi juga ini meningkatkan resiko teman-teman nanti terkena lemah jantung. Yang kesembilan, cek kesehatan berkala. Nah teman-teman ya penting untuk mengecek kesehatannya berkala, misalkan sebulan sekali, yaitu lebih bagus. Misalkan mengontrol tekanan darahnya, ya gula darahnya, kemudian kadar kolesterolnya, berat badannya, ya pokoknya dicek semua. Ya itu penting ya untuk melihat kalau seandainya normal ya bagus ya. Nah itu menurunkan resiko teman-teman terkena penyakit jantung nantinya. Nah kalau teman-teman mengeceknya jarang-jarang, ya jarang-jarang juga teman-teman tahu kondisinya normal atau tidak. Karena sakit jantung itu kadang-kadang tidak menimbulkan gejala ya, tiba-tiba langsung ya terkena serangan jantung ataupun terkena penyakit jantung. Oke teman-teman, itu tadi ya cara mencegah jantung lemah yang bisa teman-teman lakukan di rumah. Yang intinya bisa diturunkan resikonya kalau memang tidak ada penyakit jantung bawaan ataupun genetika. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.